Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Pitahun didorong untuk segera memanfaatkan dana COVID-19 bagi pemulihan ekonomi daerah sebesar 58,3 miliar rupiah lebih yang telah dialokasikan melalui APBD tahun anggaran 2021. Langkah konkret ini harus dilakukan mengingat persoalan pandemi COVID-19 telah berdampak di semua sektor, terlebih lagi sektor ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Religius Usfunan di ruang kerjanya Senin 26 Juli 2021. Menurut politisi PKB ini bahwa upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan tim Satgas patut diapresiasi, namun ada sejumlah kebijakan yang perlu diperbaiki. Karena sejumlah kebijakan yang dilakukan tim Satgas justru memunculkan persoalan baru. Contohnya, penutupan sejumlah pasar tradisional di masa perpanjangan PPKM Mikro sampai 8 Agustus 2021 mendatang. Bagi Egy, sesuai instruksi Mendagri nomor 26 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM di provinsi kabupaten kota di seluruh Indonesia, Kabupaten TTS masuk kategori level 3 di masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, kebijakan tersebut dirasa sangatlah tidak efektif karena pemerintah bermaksud memutus mata rantai penyebaran COVID-19, namun di sisi lain justru mematikan roda perekonomian masyarakat. Mestinya pasar tradisional tetap dibuka dengan penerapan disiplin protokol kesehatan, sehingga ekonomi masyarakat tetap terjaga di masa pandemi COVID-19. Berikutnya terkait pemanfaatan dana COVID khusus untuk pemulihan ekonomi daerah. Egy mengatakan, melalui APBD 2 TTS tahun 2021, DPRD dan pemerintah daerah telah sepakat dan mengalokasikan anggaran sebesar 58,3 miliar rupiah lebih bagi kegiatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun sampai saat ini, anggaran tersebut belum dimanfaatkan pemerintah bagi kegiatan dimaksud. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan penanganan COVID di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tentunya yang pertama kita berterima kasih karena ada banyak hal yang dilakukan dan itu sifatnya positif, di mana untuk melindungi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap virus COVID-19 ini. Tetapi ada juga beberapa catatan yang tidak harus kita tutup-tutupi, kita harus sampaikan untuk itu menjadi perhatian pemerintah untuk diperbaiki. Yang pertama yang menjadi catatan dari DPRD sebagai wakil rakyat adalah bahwa untuk penanganan pemberlakuan PPKM ini juga harus benar-benar dievaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Karena PPKM ini baik untuk membatasi pergerakan masyarakat, untuk nantinya penyebaran virusnya tidak begitu cepat, kita setuju itu. Tetapi satu hal yang jangan dilupakan oleh pemerintah adalah masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan ini semua tidak digaji oleh negara. Yang digaji oleh negara adalah kita semua yang para pengambil kebijakan. Ada masyarakat yang hari ini dia bekerja untuk makan hari ini. Dan besok jika dia tidak bekerja, dia tidak dapat makan. Nah ini yang harus benar-benar diperhatikan tentang PPKM. Kita contohkan saja, kalau di desa masyarakat berharap tentang pasar lokal, yang pasar mingguan yang setiap minggu ada buka, dan mereka di situ ada kumpul hasil bumi, contohnya kemiri 1-2 kilo, asam 1-2 kilo, atau mungkin punya ada tebu yang mereka bisa bawa ke pasar itu, jual untuk beli beras, dan sebagainya. Kan kalau tutup PPKM ini kan itu tidak terjadi. Nah kalau itu tidak terjadi, apakah kita mengharapkan untuk mereka membawa ini asam 5 kilo dengan atau kemiri 2 kilo, bawa datang jual di pasar Impres Soe, baru bisa beli beras dan kembali, kan biaya transportasinya lebih tinggi. Apakah pasar tradisional memang sekarang lagi ditutup? Iya, ketika pemberlakuan PPKM kan ditutup. Nah karena ditutup ini kan membebani masyarakat. Kita mau untuk virus ini tidak terjangkit kemana-mana, untuk masyarakat mati karena virus, tetapi juga kita jangan lupa jangan sampai masyarakat mati karena lapar. Nah, ini harus ada keseimbangan.
Ya, ada keseimbangan bahwa masyarakat harus juga dia aman dari penyakit ini, tetapi juga dia jangan mati karena kelaparan. Nah, ini kebijakannya yang harus dikemas secara baik. Nah, jadi kalau pasar lokal dibuka, pasar tradisional dibuka, ini hal yang baik karena masyarakat, ekonomi masyarakat kecil itu bisa jalan. Tinggal kita terapkan saja, kita harap Satgas terapkan saja protokol COVID. Ada dana desa yang begitu banyak, dana desa dipakai digunakan untuk ketika hari pasar itu diterapkan protokol COVID dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam PPKM, kita lihat instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM, TTS ada pada level 3, maka tentunya ini pasar harus dibuka dengan tetap menjaga akan protokol kesehatan, diatur secara baik sehingga ekonomi berjalan, kesehatan juga terlindungi. Nah, kita harap ini harus dievaluasi. Yang kedua berkaitan dengan PPKM, kami harap kepada pemerintah, kita dorong pemerintah untuk ketika menerapkan sebuah aturan itu harus dikaji secara baik. Dikaji secara baik. Kita contohkan saja, kemarin PPKM pertama dari tanggal tidak salah itu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 25 kemarin. Tanggal 23 perpanjangan itu sudah keluar, padahal kita tidak masuk dalam kategori level 4, PPKM level 4, tapi itu sudah keluar perpanjangan untuk PPKM tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 Agustus. Nah, ini kan kita dasarnya tidak kuat. Dasar apa kita mengeluarkan itu? Tetapi kami harap itu baik untuk pemerintah. Menurut kami itu cekatan baik, tetapi sebaiknya kita lihat baik-baik regulasi sehingga kita tidak menyalahi dan rakyat juga tidak disusahkan soal ini. Nah, yang berikut untuk perpanjangan PPKM itu juga kita bukan tidak setuju, tetapi harus dilihat baik-baik, dikemas baik-baik kebijakannya sehingga rakyat tidak menjadi korban. Ya, apa yang kami maksudkan ini begini. Kalau rakyat, selama ini kita ada dana 58 miliar bersumber dari DAU untuk penanganan COVID. Hitung saja sekitar 25 sampai 30 miliar itu digunakan untuk pemulihan ekonomi contohnya. Nah, pemulihan ekonomi ini coba pemerintah kasih kita sudah berapa data, sudah berapa banyak rumah tangga yang dilayani dari DAU ini untuk pemulihan ekonominya. Saya kasih contoh saja. Kalau masyarakat ini yang isoman, kita omong yang isoman. Yang dia isoman, dia positif, terus dia isolasi mandiri, tetapi dia punya keadaan ekonomi tidak mendukung, dan dia hanya bisa hari ini bekerja, hari ini baru dapat makan. Kalau dia diisolasi 14 sampai 21 hari, terus istri anaknya makan apa? Nah, ini kan harus dipikirkan oleh tim Satgas. Dana 58 miliar ada. Dia bisa melakukan isoman dan kita memberikan selain obat-obatan oleh para medis dan lain-lain, tetapi ekonominya, makan minumnya juga harus terjamin. Jadi kita dorong pemerintah untuk ini jangan didiamkan, karena bagi kami DPR dalam fungsi pengawasan kami, dana 58 miliar ini belum diapa-apakan. Tujuan dana ini bukan disimpan di rekening, tujuan dana ini untuk melayani masyarakat. Jadi kami harap pemerintah jangan pendam dana ini di rekening, tapi dicairkan untuk pelayanan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu. Memang sejauh ini untuk penyerapan dana 58 miliar dari DAU untuk pemulihan ekonomi itu belum diserap oleh pemerintah atau belum ditindaklanjuti pemanfaatannya oleh pemerintah? Iya, belum. Karena kita sebagai wakil rakyat ini kita dengar dapat aspirasi dari mana-mana. Kami mau isolasi mandiri, kami yang positif ini, tapi kami makan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan begini, kita tidak bisa salahkan mereka, karena kenapa mereka reaktif atau positif? Mereka tidak di rumah, tetapi mereka berjalan ada di luar. Ya karena dia butuh makan. Nah, karena itu seharusnya pemerintah meresponnya dengan ya sudah, kalau kamu positif atau kamu reaktif, kamu isolasi, tapi kita jamin makan minum kamu, keluarga kamu selama kamu melakukan isolasi. Itu baru adil. Tetapi kalau kita hanya perintahkan kamu isolasi ya, kami jaga, TNI Polri jaga, kamu harus isolasi. Apa dia dibiarkan mati? Kan tidak boleh begitu. Nah, jadi harusnya ketika dia isoman kita lihat kondisi. Jangankan dia yang ekonomi lemah. Dia yang punya ekonomi finansial oke saja, karena dia melakukan isolasi mandiri, semua orang takut. Bisa saja dia juga mendapatkan perlakuan ketidakadilan dengan orang mengintimidasi dan sebagainya. Karena dia mau makan minum juga, siapa yang mau antar kasih dia? Kalau dia stok banyak di rumah ya tidak apa-apa.
Tetapi bayangkan kalau mereka yang tidak punya apa-apa di rumah, isolasi mandiri 21 hari makan apa? Nah, itu yang harus dievaluasi. Jadi kami harap pemerintah daerah, kita dukung untuk PPKM, kita dukung untuk pemutusan mata rantai virus supaya aman, tetapi juga jangan membiarkan rakyat mati karena kelaparan. Kebijakan, paket-paket kebijakan itu harus dikemas secara baik, sehingga rakyat juga tahu bahwa ini memang kewajiban dia menjaga kesehatan, tetapi juga hak dia untuk hidup ada. Itu yang kita dorong untuk pemerintah perhatikan. Kami dorong pemerintah juga harus melakukan evaluasi. Contohnya PPKM dari tanggal 5 kemarin sampai tanggal 25. Itu penanganan kita sudah sejauh mana? Kita harus bisa mengevaluasi bahwa ini dari tanggal 5 sampai tanggal ini, dari tahapan ini ada sekian yang isolasi mandiri dia sembuh. Dari isolasi mandiri ada sekian ini, ada sekian rupiah yang kita keluarkan, termasuk di dalamnya pembiayaan hidup dari mereka yang tidak mampu dan seterusnya. Baru kita terapkan berikutnya. Harus ada evaluasi juga ketika ini PPKM berlaku, pasar tidak buka ini, apakah dengan semua terpusat di pasar Impres Soe virusnya dia ada penyebarannya lebih meningkat ataukah dia standar? Nah, kalau yang ditumpuk di pasar Impres Soe saja penyebaran tidak berkembang baik, dia tidak begitu berkembang secara pesat, logikanya pasar lokal dibuka supaya masyarakat juga hidup. Yang penting prokesnya jalan. Kalau pasar Impres yang prokes tidak jalan juga penyebaran tidak begitu signifikan, kenapa pasar lokal kita tutup? Ini kan menyusahkan masyarakat. Yang berikut, kita soroti juga peran serta ketika PPKM ada posko. Posko itu kita setujui, tapi posko itu harus diefektifkan. Contohnya dia harus bisa juga untuk mengatur orang masuk keluar, semua data baik. Tetapi yang kami mau sorot adalah lebih baik dana itu, contohnya pasar lokal yang dekat-dekat, pasar Benlutu. Dana dari COVID desa, dana desa itu dipakai untuk kerjasama untuk mengurus pasar lokal itu, sehingga ketika pasar itu berjalan, dia berjalan dengan prokes. Atau pasar Oebobo contohnya yang dekat-dekat, atau pasar Nusa yang setiap hari Sabtu. Itu juga dibuka untuk masyarakat. Yang penting prokesnya jalan, kan ada dana desa. Nah, itu yang harus diefektifkan. Kalau sekarang kita hanya buka posko saja, tanpa ada kegiatan, hanya suruh linmas jaga 3-4 orang linmas jaga, terus akhir tahun kita bikin laporan dana terserap 100%, ini kesian. Hal yang sangat tidak efektif dan anggaran kita buang percuma dengan hasil yang tidak terukur. Jadi kita dorong untuk pemerintah harus melakukan yang pertama di posko itu, harus ada pencegahan, harus ada tindakan penanganan, harus ada tindakan pembinaan, dan juga harus lihat dana desa untuk mendukung seluruh operasional. Karena kita tahu kalau kita lihat ini instruksi Mendagri nomor 26 tahun 2021 ini kan untuk operasional TNI Polri kan ada dananya. Nah, yang kita harapkan ini adalah di desa ada dana desa. Kalau di kelurahan dana yang 58 miliar ini digunakan untuk penanganan. Apalagi di kota ini paling rawan. Karena di pasar Impres, di kota kelurahan tidak ada dana. Nah, selama ini kan ada penanganan beberapa kasus juga itu kan tanpa dana. Nah, seharusnya dana 58 miliar ini segera dicairkan untuk penanganan. Mungkin itu Bapak Pol. Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Johannes Lakapo sebelumnya kepada KLTV News di ruang kerjanya menjelaskan, alokasi dana COVID-19 Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2021 sebesar 116.699.898.984 rupiah. Untuk pemulihan ekonomi daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten TTS, dialokasikan anggaran sebesar 58.366.166.264 rupiah. Nilai anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan perlindungan sosial sebesar 33.352.095.008 rupiah. Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, dialokasikan dana sebesar 25.014.071.256 rupiah. Sedangkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten TTS sebesar 58.323.732.720 rupiah. Selain itu juga dikucurkan anggaran sebesar 5.275 juta.
Anggaran dimaksud telah dicairkan sejak bulan Mei 2021 lalu dengan rincian RSUD sebesar 2 miliar rupiah, BPBD sebesar 500 juta rupiah, Dinas Perhubungan sebesar 100 juta rupiah, Satpol PP sebesar 100 juta rupiah, Dinas Kominfo sebesar 25 juta rupiah, Polres TTS sebesar 400 juta rupiah, dan Kodim 1621 TTS sebesar 150 juta rupiah. RSUD 2 miliar, BPBD 500, Dinas Perhubungan 100, Satpol PP 100, Dinas Kominfo 25, Polres 400, Kodim 1621 150 juta. Totalnya 5 miliar 275 juta. Jadi anggaran ini sudah dicairkan Ya, ini semua sudah dicairkan ke masing-masing OPD, ya masing-masing lembaga. OPD lembaga. Jadi ini laporannya ini kan tinggalnya lihat dari perkembangan, kan biasanya sampai dengan akhir tahun kan. Kan ini kan dianggarkan untuk 1 tahun anggaran. Satu anggaran. Ya, semua cair di bulan Mei. Tanggalnya yang bervariasi. Polcelere KLTV News mewartakan.